Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi. Khususnya pagi ini kita boleh beribadah dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita tahu dalam kalender gereja, hari kenaikan Tuhan Yesus adalah hal yang paling penting. Karena saya sangat percaya semua konsep yang berhubungan dengan nubuat kedatangan Kristus, kematiannya, kebangkitannya, penampakan dirinya, sampai kepada puncak dari semuanya adalah kenaikannya. Jadi saya sangat paham sekali bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu menjadi inti dari segala sesuatu yang Tuhan janjikan kepada kita. Ya, Tuhan janjikan kepada kita. Dan salah satunya yang ditekankan adalah persoalan aku akan menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus naik untuk menyiapkan tempat bagi kita supaya kelak di mana kita berada, kita boleh bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita semua tergenapi. Karena kita tahu hal-hal yang Tuhan kerjakan buat hidup kita adalah hal-hal yang mulia, hal-hal yang sangat luar biasa, hal-hal yang boleh menguatkan dan meneguhkan kita semuanya. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu, menyerahkan hati dan pikiran kami untuk kami mendengarkan firman-Mu lagi. Beri kami kekuatan, kesucian, dan kekudusan yang daripada Tuhan, supaya firman-Mu menjadi firman yang sungguh menjadi bagian daripada hidup kami, dan kami boleh hidup di dalam kekudusan daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semuanya, buka pemikiran kami, supaya pikiran kami terarah kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita melihat Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai 53. Sekali lagi, Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai 53. Demikian firman Tuhan, saya baca buat saudara. Ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu, tema kita pagi hari ini adalah bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Sekali lagi, tema kita adalah bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Apa maksudnya? Bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Nah, sudah tentu gini, kalau kita merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Paulus, kesaksian itu ada dua katanya. Kesaksian untuk mempermuliakan Tuhan dan kesaksian untuk tidak memuliakan Tuhan, atau kesaksian yang menguntungkan pribadi. Itu yang dicatat oleh Paulus dalam Filipi pasal 1. Sekali lagi ada kesaksian untuk kemuliaan Kristus dan ada kesaksian untuk keuntungan pribadi. Nah, kesaksian untuk kemuliaan Kristus adalah kesaksian yang kita sampaikan karena dorongan daripada kitab suci, karena dorongan daripada Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Jadi segala resiko yang kita akan hadapi dalam kesaksian demi kesaksian kita itu, ya resiko-resiko itu akan kita tanggung. Dan kita menganggap bahwa resiko dari sebuah kesaksian kita itu adalah resiko yang harus kita tanggung karena nama Yesus. Nah, dalam kondisi seperti itulah, kita sedang mempermuliakan nama Tuhan. Jadi pada waktu kita menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus dalam pakem yang benar, dalam titik yang benar, ya
tentang Yesus kepada semua orang, di sana kita sebenarnya sedang dibawa kepada kebenaran yang sesungguhnya. Di sana kita sebenarnya sedang mempermuliakan Kristus. Tapi bagian yang kedua yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi pasal 1 itu, bahwa ada kesaksian juga ya yang digunakan untuk mencari keuntungan pribadi. Dalam arti dia bersaksi, ya dia menceritakan tentang Yesus, karena dalam memberitakan tentang Yesus itu ada kedahsyatan yang luar biasa, ada kuasa yang sangat luar biasa, ya. Sehingga saudara, ada banyak orang yang dilihat oleh Paulus pada waktu dia di penjara itu, bahwa ada di antara mereka juga yang bersaksi, ya, untuk mencari keuntungan pribadi. Tapi apa kata Paulus? Ya, nggak apa-apa katanya. Ya, kalau saudara lihat nanti Filipi pasal 1 itu, tidak apa-apa katanya. Ya, baik Kristus diberitakan dengan maksud yang mulia atau dengan maksud yang palsu katanya, tidak mengapa, asal Injil tetap diberitakan. Nanti saudara bisa membaca di dalam Filipi pasal 1. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kesam Tuhan, kalau kita melihat konteks dari cerita kita, sebenarnya ada dalam ayat 36 sampai 43. Kehadiran Kristus yang secara tiba-tiba yang dicatat oleh Lukas, ya, dengan konsep yang sangat sederhana, ya, waktu dia hadir di sana dengan kata-kata damai sejahtera bagi kamu, ya, damai sejahtera bagi kamu, ya, tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka, itu mengejutkan mereka, sehingga mereka agak ragu, ya, mereka menganggap waktu itu mungkin hantu yang tiba-tiba di depan mereka. Tetapi saudara, dikatakan dalam ayat yang ke-38, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut, dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Nah, ini dia, saudara. Jadi Yesus muncul tiba-tiba, mereka menganggap itu hantu, lalu Tuhan katakan, lihat aku, rabalah. Karena hantu tidak punya tulang, tidak punya daging, ya. Bisa kita dapatkan bahwa hantu itu adalah makhluk gaib yang mungkin tidak bisa dilihat, ya, tidak bisa dilihat. Nah, tapi catatan ini menjadi catatan bagi kita untuk mengingatkan bahwa di tengah-tengah kehadiran Tuhan yang sangat tiba-tiba itu, ternyata ada visi utama, ada maksud utama yang sedang dibawakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, yaitu setelah dikatakan dalam ayat 42, setelah ayat 42 di sana dikatakan, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng, ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Jadi saya sangat yakin setelah makan bersama, setelah Yesus menikmati makan bersama dengan mereka, lalu Yesus menyampaikan pesan yang berkaitan dengan yang dikatakan tadi, bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Jadi memang Lukas itu sangat dalam sekali, sangat detail sekali mencatat tentang Tuhan Yesus, ya, baik dalam Injilnya maupun di dalam Kisah Para Rasul, ya, dalam Kisah Para Rasul. Jadi catatan kitab Injil ini menjadi catatan yang diakhiri dengan kenaikan Tuhan Yesus. Nanti kalau sudah melihat, ya, tentang kenaikan Tuhan Yesus, lalu dalam Kisah Para Rasul, catatannya dalam Kisah Para Rasul itu diawali dengan cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus, lalu dia bicara tentang semua sejarah para rasul yang memberitakan ini tadi, yang bersaksi itu. Jadi nanti kalau saudara ketemu dengan Kisah Para Rasul, ya, dijelaskan di sana bahwa dimulai dengan kenaikan Yesus. Jadi setelah Yesus meninggalkan mereka, setelah Yesus tidak bersama-sama dengan mereka lagi, ya, setelah Yesus terangkat ke sorga, lalu nanti kalau kita melihat dalam hari Pentakosta itu Roh Kudus turun, lalu mereka menjadi saksi, ya. Pada waktu mereka menjadi saksi itulah yang dicatat oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul. Jadi sejarah dari perjalanan para rasul dalam apa? Dalam memenuhi panggilan mereka untuk apa? Untuk menjadi saksi itu. Nah, jadi bisa kita lihat dalam bagian ini bahwa akhir dari ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-49 inilah berita yang penting untuk diingatkan. Dalam arti Yesus sedang mengingatkan mereka bahwa inti dari semua pelayanan itu adalah bicara tentang kesaksian. Jadi apapun yang kita sampaikan dalam hidup ini, ya, apapun tugas pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan, kalau di dalamnya tidak ada kesaksian tentang nama Yesus, saya sangat yakin saudara, tidak afdol pelayanan itu. Tidak afdol pelayanan itu. Kenapa saya katakan tidak afdol? Kenapa? Karena ending dari sebuah pelayanan adalah jiwa. Ya, adalah jiwa. Adalah membawa orang kepada Yesus. Jadi saudara, bagaimana mungkin? Nah, ini ya, bagaimana mungkin pelayanan itu menjadi afdol, ya, kalau apa? Kalau kita tidak bersaksi,
kalau kita tidak cerita tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Nah, makanya saudara, marilah kita sebagai orang-orang percaya, kita membiasakan diri kita untuk kita bisa bercerita tentang Yesus, untuk kita bisa bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Jadi ingat baik-baik, Injil yang panjang, cerita yang panjang tentang Yesus diakhiri dengan satu konsep, kamu harus menjadi saksi. Kamulah, itu yang dikatakan dalam ayat yang 48 itu, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dari apa? Dari segala sesuatu yang kita lihat, dari segala sesuatu yang kita alami tentang Yesus, kita itu saksi. Kita itu harus cerita. Kita itu harus memberitakan tentang nama Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa bersaksi bagi kemuliaan Kristus? Ada 4 hal yang boleh kita lihat dalam catatan ini. Yang pertama adalah dikatakan pahami isi kitab suci tentang Tuhan Yesus. Itu dikatakan dalam ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-45 itu. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yang pertama saya katakan tadi, pahami isi kitab suci tentang Tuhan Yesus. Dalam arti saudara, kita harus tahu bahwa semua Taurat, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, semua beritanya adalah tentang Yesus. Tentang kelahirannya, tentang kehadirannya, ya, tentang inkarnasinya, tentang pelayanannya di bumi. Bahkan konsep yang paling penting dikatakan adalah tentang penderitaannya. Jadi kita harus memahami itu dengan baik, dikatakan. Kenapa? Karena harus digenapi, ya, segala sesuatu tentang Tuhan Yesus. Ya, makanya dikatakan pahami isi kitab suci tentang Tuhan Yesus. Ya, kadang-kadang orang tidak bisa memahami isi kitab suci itu. Karena termasuk kalau sudah melihat dalam ayat yang ke 45 itu, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Berarti saudara, kalau kita mau bersaksi, kalau kita mau bersaksi bagi kemuliaan Kristus, kita harus paham isi kitab suci tentang Tuhan Yesus. Dalam arti saudara, kita tidak boleh diperhadapkan dengan kesaksian yang akhirnya kita kalah. Ya, kita kalah. Dalam arti kita tidak lagi kita seperti undur, ya. Kita seperti tidak meyakini kebenaran tentang kitab suci itu. Jadi kita harus percaya penuh bahwa isi berita yang kita sampaikan tentang Yesus adalah berita yang memang benar-benar, ya, yang benar-benar pernah terjadi. Apa yang dibuat oleh Yesus, semua karyanya itu adalah sesuatu yang pernah bisa menyentuh, ya, hati daripada orang-orang yang dia layani. Makanya dikatakan pahami isi kitab suci tentang Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dengan kita paham isi dari kitab suci, isi dari Alkitab tentang Tuhan Yesus itu saudara, kita harus tahu. Ya, kalau dalam konteks Yesus mungkin isi kitab suci itu masih setengah. Karena Yesus katakan adalah, Yesus bicara tentang Taurat, Yesus berbicara tentang kitab para nabi, dan Yesus bicara tentang Mazmur. Berarti semua catatan tentang Yesus, nubuatan tentang Yesus sangat jelas sekali di mana? Di kitab suci. Kitab suci itu bicara apa? Perjanjian lama itu. Ya, dan sekarang dikatakan titik tolaknya adalah apa? Semua yang sudah dilakukan oleh Yesus. Ya, titik tolaknya adalah inkarnasi Yesus. Titik tolaknya adalah pelayanan daripada Tuhan Yesus. Dan titik tolaknya adalah akhir daripada pelayanan itu. Karena Yesus akan mengakhiri pelayanannya, dia akan naik ke sorga, dia akan menyerahkan tugas itu sepenuhnya kepada kita sekarang. Dan kitalah yang harus memberitakan itu kepada banyak orang. Makanya saudara, kalau kita mau bersaksi bagi kemuliaan Kristus, pahami isi kitab suci tentang Tuhan Yesus. Ya, supaya apa? Supaya nggak goyah imannya. Banyak orang bersaksi cerita tentang Tuhan Yesus, goyah imannya. Karena apa saudara? Karena dia tidak mengerti isi kitab suci. Dia tidak siap berdialog. Dia tidak siap berdebat. Dia tidak siap berapologet. Dia tidak siap membela, ya, membela apa yang dia sampaikan, apa yang dialami tentang Tuhan Yesus. Makanya saudara, rajin-rajin memahami kitab suci. Ya, jadi jangan saudara menganggap begini. Kadang-kadang orang menganggap memahami kitab suci itu bagian kedua dari hidupnya. Ya, yang paling penting dalam hidupnya adalah memahami apa yang menjadi keyakinannya tentang apa? Tentang pekerjaannya, tentang latar belakang pendidikannya dan lain sebagainya.
kita harus percaya begini. Saya mau kasih tahu sama saudara, inti dari semua pemahaman kita, ya, paling utama dalam hidup ini adalah pahami kebenaran daripada Alkitab, kitab suci itu. Ya, kenapa? Dengan saudara memahami, saudara akan tahu semuanya. Ya, dengan saudara tahu isi kitab suci itu, saudara akan tahu tentang Yesus. Sehingga kalau kita tahu tentang Yesus, mudah bagi kita untuk bersaksi. Mudah bagi kita untuk menceritakan segala sesuatunya tentang siapa? Tentang nama Yesus itu, tentang Tuhan Yesus yang pernah berinkarnasi itu. Nah, ini mari kita lakukan dengan baik dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak mengerjakan ini, saudara, berbahaya buat kita. Ya, kenapa orang runtuh? Ya, runtuh imannya. Kenapa orang bisa berbalik? Ya, dia jadi mualaf. Dia tidak lagi kenal Tuhan Yesus. Kenapa, saudara? Karena cetek pikirannya. Dia tidak paham tentang kitab suci. Selain persoalan dia tertekan, selain memang dia tidak menjadi orang Kristen yang lahir baru, tetapi saudara, pemahaman tentang kitab suci itu sangat dangkal sekali. Dan ingat baik-baik, orang-orang yang dangkal pikirannya tentang kitab suci, orang-orang seperti inilah saudara yang sering sekali berhadapan dengan apa yang dikatakan, ya, berhadapan dengan apa yang dikatakan tentang tantangan, apa yang dikatakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa diselesaikan. Ya, makanya saya mau katakan kepada saudara, pahami kitab suci dengan baik. Sebelum engkau bersaksi, pahami kitab suci dengan baik. Karena dengan engkau memahami kitab suci dengan baik, akan mempermudah kesaksianmu, akan mempermudah engkau untuk cerita tentang nama Yesus. Yang kedua, saudara, kita harus bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama tadi, pahami isi kitab suci tentang Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus tahu isi berita yang harus kita sampaikan adalah penderitaannya. Ya, lihat ayat 46 di sana dikatakan, ya, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara mati pada hari yang ketiga. Ini connect sekali, saudara. Dengan apa? Dengan yang dikatakan oleh dalam teologi Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai dengan 5 itu, bahwa yang disebut dengan berita Injil itu, yang disebut kabar baik yang kita sampaikan itu adalah Kristus telah mati, dikuburkan, bangkit, menampakkan diri dan naik ke surga. Nah, itu catatannya. Nah, itulah yang dikatakan bahwa yang kita sampaikan itu adalah penderitaannya. Tapi bukan penderitaan yang membuat kita, istilahnya begini, penderitaannya itu menjadi titik awal bagi kita untuk mendapatkan yang namanya keselamatan yang luar biasa itu daripadanya. Nah, makanya dikatakan di dalam bagian ini kita harus tahu isi berita yang harus kita sampaikan adalah penderitaannya. Penderitaan tentang siapa? Penderitaan tentang Yesus. Itu beritanya. Dengan dia menderita, kita sudah mendapatkan apa? Mendapatkan kemenangan. Jadi lihat di sana, Tuhan Yesus yang menderita, kita yang dimenangkan oleh Tuhan. Makanya itu yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Saudara lihat mulai ayat 55. Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, dalam arti saudara, orang percaya itu tidak lagi terikat dengan apa yang dikatakan dengan apa? Dengan maut. Dalam arti orang percaya karena penderitaan daripada Yesus, dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari dalamnya. Nah, itulah yang harus kita sampaikan. Makanya kita harus tahu isi berita yang harus kita sampaikan adalah penderitaannya. Nah, supaya apa? Supaya waktu kita bersaksi, kita boleh melihat kemuliaan Kristus dalam hidup kita. Jadi jangan dirubah. Kadang-kadang orang bersaksi, saudara, yang disampaikan itu ikut Yesus pasti kaya, ikut Yesus pasti makmur, ikut Yesus pasti punya segalanya. Saya tahu kita akan punya segalanya. Saya tahu kita akan diberkati. Tapi itu bagian yang kedua. Ya, itu bukan bagian inti dari pemberitaan kita. Bagian yang pertama dari inti pemberitaan kita adalah Kristus sudah menderita, Kristus sudah mati karena dosa-dosa kita. Kristus sudah menanggung, dia menderita, menanggung semua beban penderitaan kita. Ya, beban penderitaan dosa itu. Kristus sudah menderita untuk menanggung segala ketidakpastian dalam hidup ini dan memberikan kepastian kepada kita untuk hidup yang kekal itu. Seharusnya itu yang kita sampaikan. Tapi banyak orang mengubah beritanya. Nah, itu yang dikatakan oleh Paulus juga, itu yang dikatakan maksud palsu itu. Maksud yang tidak benar itu. Ya, bahwa maksud yang berhubungan dengan mencari keuntungan pribadi itu. Nah, itu yang dimaksudkan. Kenapa? Karena inti beritanya, kalau sudah melihat kalau orang nginjil sekarang, inti beritanya sudah apa, saudara? Bagaimana kita sakti. Ya, kadang-kadang dikata, ikut Yesus, engkau punya kuasa. Benar, punya kuasa. Saya percaya sekali bahwa orang yang mengikut Yesus punya kuasa. Tapi inti beritanya bukan bicara punya kuasa, tapi inti beritanya adalah Kristus sudah menderita, Yesus sudah berkorban untuk menanggung dosa kita. Ya, bagaimana kita bisa lepas
Ya, bagaimana kita lepas dari apa? Dari penderitaan dosa itu. Yesus sudah menderita untuk itu. Saya tahu saudara, ikut Yesus itu pasti kita diberkati. Saya tahu itu, tapi itu bukan inti. Ya, saya tahu juga bahwa ikut Yesus itu kita diberi kuasa. Ya, diberi kuasa yang sangat luar biasa. Tapi itu bukan inti. Intinya adalah pemahaman kita tentang keselamatan itu. Pemahaman kita tentang penderitaan Kristus. Bahwa Kristus menderita untuk kita, orang-orang yang berdosa ini. Supaya apa? Supaya ada keselamatan di dalamnya. Supaya saudara bisa selamat. Supaya saudara bisa meraih hidup yang kekal itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, itulah berita yang disampaikan oleh Tuhan. Ya, di dalam akhir dari penampakan dirinya kepada murid-muridnya, dia katakan jangan lupa. Dia katakan bahwa Mesias itu akan menderita. Sekali lagi dalam ayat 45 itu, ya ayat 46 itu, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati. Itu kuasa kebangkitannya, kuasa kematiannya, kuasa kebangkitannya, kuasa kenaikannya. Oh, itu menjadi doktrin yang sangat luar biasa sekali, yang meyakinkan kita orang percaya bahwa mengikut Yesus itu tidak ada yang sia-sia. Ya, tidak ada yang sia-sia. Dan itu yang dikatakan, kita harus tahu isi berita yang harus kita sampaikan adalah penderitaannya. Yang ketiga saudara, mari kita lihat, kita harus bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi, pahami isi kitab suci tentang Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus tahu isi berita yang harus kita sampaikan adalah penderitaannya. Yang ketiga, kita harus tahu juga bahwa kita adalah saksi. Ya, dalam ayat yang ke-47 di sana dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ya, saksi. Saksi itu di dalam di dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata martir. Ya, martur kata orang martir ya. Saksi. Saksi itu artinya apa? Orang yang memberitakan. Orang yang memberitakan apa yang dia beritakan. Nah, ini yang dikatakan, orang yang memberitakan. Apa yang diberitakan saudara? Berita tentang pertobatan. Ya, dengan matinya Yesus, dengan bangkitnya Yesus, seharusnya kita harus memberitakan supaya orang apa? Bertobat. Ya, karena apa? Karena sudah ada yang menanggungnya, karena sudah ada yang menggaransinya. Ya, menggaransi tentang apa? Hidup yang kekal itu. Makanya dikatakan berita tentang pertobatan dan berita tentang pengampunan dosa. Ya, berita tentang pengampunan dosa. Berita tentang pengampunan dosa ini berkaitan dengan apa? Percaya Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Seberat apapun kita, sebejat apapun kita, sejahat apapun kita, dengan kita percaya Yesus, sebenarnya dosa-dosa kita diampuni, dosa-dosa kita dibersihkan, dosa-dosa kita dikuduskan, dosa-dosa kita semuanya tidak lagi melekat dalam diri kita. Makanya dikatakan objek, ya, objek dari pemberitaan itu adalah segala bangsa, semua orang, segala makhluk, ya, segala makhluk itu yang menjadi objeknya, segala bangsa, segala suku, segala budaya, segala bentuk apa di tengah-tengah dunia ini, itu menjadi objek pemberitaan kita. Tapi ingat baik-baik, dikatakan oleh Yesus, ya, kamu harus tetap di kota ini, ya, di Yerusalem, sampai dikatakan, ya, sampai. Itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-49 ini, 49 dan ya, ayat 47. Ya, harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mulai dari Yerusalem katanya. Diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, ini berkaitan lagi dengan apa yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Pada waktu apa? Pada waktu Lukas memulai beritanya kepada Theophilus, ya, cerita tentang Yesus, dimulai tentang kenaikannya itu, dikatakan pada waktu murid-muridnya minta pemulihan, ya, maukah engkau memulihkan Yerusalem saat ini juga? Katanya, oh enggak, itu bukan urusan saya, kata Yesus, tapi yang menjadi urusannya Tuhan adalah Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, itu yang dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 8. Saya baca buat saudara, demikian firman Tuhan. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, ini dia. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, ini kata kuncinya. Ya, dan kamu akan menjadi saksiku, ya, di Yerusalem dan di seluruh Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ujung bumi. Lihat sana, Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Lihat di sana, itu rute penginjilan kita. Itu rute
dari yang namanya kesaksian itu. Dimulai dari Yerusalem, dimulai dari budaya yang kita kenal, dimulai dari keluarga kita yang bahasanya sama. Baru dikatakan Judea, agak jauh sedikit. Dikatakan lagi Samaria, agak jauh lagi sedikit, sampai ujung bumi, sampai kepada yang dibilang cross culture, ya, sampai kepada ujung-ujung bumi yang bangsanya, budayanya, bahasanya kita tidak mengerti. Makanya dikatakan bagian yang ketiga ini, kita harus tahu juga bahwa kita adalah saksi. Saudara, saksi itu, sebagai saksi, Tuhan pakai kita sangat luas sekali. Mulai dari Yerusalem dikatakan sampai ke ujung bumi. Ya, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Wah, itu catatan yang sangat luar biasa sekali. Catatan yang nggak tanggung-tanggung, saudara. Bahwa pelayanan kita itu, objek pelayanan itu sangat luas sekali. Bahwa bagian-bagian dari pelayanan kita bukanlah bagian yang kecil, saudara. Ya, tapi luas. Nah, makanya mari kita melayani Tuhan. Mari kita bersaksi tentang nama Tuhan Yesus. Tentang nama Tuhan Yesus itu tidak hanya sekedar bersaksi, ya, di tempat-tempat Yerusalem kita saja. Tapi mari kita keluar. Mulai keluar ke tempat yang agak jauh lagi. Ya, supaya apa? Supaya dengan semakin kita jauh dalam memberitakan Kristus itu, semakin dikatakan itu tadi, segala bangsa itu bisa dijangkau. Nah, kita harus bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi, pahami isi kitab suci tentang Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus tahu isi berita yang harus kita sampaikan adalah penderitaannya. Yang ketiga, kita harus tahu juga bahwa kita adalah saksi. Yang keempat, yang terakhir, kita harus yakin bahwa kita tidak sendiri. Ya, kita harus yakin bahwa kita tidak sendiri. Nah, itu yang dikatakan dalam ayat 49. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini menarik, saudara. Menarik sekali. Karena Tuhan Yesus katakan kamu harus tetap tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi, ya, dari apa? Dari kekuatan dari tempat yang maha tinggi itu. Penting sekali. Ingat baik-baik, dalam bersaksi itu saudara nggak sendiri. Ya, tapi dikatakan ada nanti yang dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan menyertai kita. Nah, itu yang dinantikan. Makanya Tuhan katakan kamu harus tetap di kota ini. Mereka harus tetap menunggu di Yerusalem. Makanya nanti kalau kita melihat 10 hari ya setelah kenaikan Tuhan Yesus itu, kita akan merayakan yang namanya Pentakosta. Pentakosta itu hari yang ke-50 setelah kebangkitan Kristus itu. Ya. Jadi kita bisa melihat dalam bagian ini bahwa Pentakosta itu menjadi dasar bagi kita untuk apa? Mengharapkan curahan Roh Kudus. Dan mungkin mulai besok kita sudah mulai bisa berdoa, ya, kita mulai berdoa, kita mulai mengharapkan kuasa Roh Kudus itu bisa membuat perubahan yang luar biasa bagi kita sampai nanti kita merayakan hari Pentakosta itu. Nah, ini catatan yang luar biasa buat kita. Mari kita tidak bermain-main, saudara, karena waktu kita bersaksi kita nggak sendiri. Ada Roh Kudus yang menemani kita, ada Roh Kudus yang menolong kita, ada Roh Kudus yang bisa mendahului, ada Roh Kudus yang bisa menggugah hati orang, ada Roh Kudus yang bisa menyentuh hati orang, ada Roh Kudus yang bisa menyadarkan orang tentang dosa, tentang segala sesuatu yang dia lakukan dalam hidup ini. Sehingga waktu saudara menyampaikan yang disebut dengan tadi berita pertobatan, berita pengampunan dosa itu, Roh Kudus itu sudah menemplak terlebih dahulu. Sebelum engkau sampai di sana, dia sudah berbicara kepada orang itu. Sehingga engkau hanya penyambung lidahnya Tuhan saja. Hanya penyambung lidahnya Tuhan dengan keterbatasan, dengan kekurangan kita, ya, dengan pengetahuan yang terbatas. Roh Kudus itu akan menolong kita untuk kita bisa menyampaikan kitab suci kepada banyak orang. Ya, menyampaikan kitab suci atau menyampaikan tentang penderitaan Kristus, tentang karya keselamatan Kristus kepada banyak orang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah di hari kenaikan ini menjadi hari bagi kita untuk memacu diri kita. Memacu diri kita untuk setia lagi dalam melayani Tuhan, memacu diri kita untuk benar-benar melayani Tuhan. Mari kita tidak bermain-main lagi. Khususnya di masa pandemi seperti ini, gunakanlah itu untuk kesempatan untuk bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Gunakanlah waktu-waktu yang seperti ini untuk cerita tentang Tuhan Yesus. Waktu-waktu yang mungkin, ya, saudara nggak bisa kemana-mana, tapi gunakanlah segalanya, teknologi yang saudara miliki, ya, teknologi media sosial yang saudara miliki untuk cerita tentang Yesus, untuk mengabarkan tentang Tuhan Yesus, untuk bersaksi tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, tentang penampakan dirinya, bahkan sampai kepada kenaikannya, bahkan kedatangannya.
Mari kita saksikan bahwa percaya Yesus, segala berkat rohani menjadi bagian daripada hidup kita. Percaya Yesus, segala sesuatu yang sangat luar biasa akan kita alami dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita meyakinkan diri kita bahwa kita adalah pelayan-pelayan Kristus, bahwa kita adalah saksi yang harus berbicara, yang harus cerita, yang harus menyampaikan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman ini termeterai dalam hidup kami. Kami siap bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Dan biarlah Tuhan pakai kami dalam kesederhanaan kami, dalam keterbatasan kami, supaya tidak ada yang hilang dari kesaksian kami. Tapi semuanya boleh kami sampaikan dengan semua keterbatasan kami dalam pertolongan Roh Kudus. Kami ditolong oleh Tuhan untuk menyaksikan dan menceritakannya kepada banyak orang. Berkati jemaat-Mu, pacu hati kami, supaya kami boleh segera bergerak untuk kami boleh bersaksi. Tolong kami dalam masa pandemi ini, supaya kami juga boleh bersaksi. Bukan sebuah ketakutan yang kami tampilkan, tapi adalah kesaksian yang sangat luar biasa, bahwa Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memproteksi kami, dan Tuhan menjaga kami dengan kekuatan-Mu, bahwa ada darah Yesus yang ada dalam hidup kami. Dan biarlah semuanya itu Tuhan boleh menjadi pengalaman hidup kami yang boleh kami saksikan bagi banyak orang. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan hidup kami, jaga kami, tolong kami, beri kekuatan bagi kami, beri kesehatan bagi kami, dan beri hati yang sukacita bagi kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Kita ketemu lagi hari Minggu, dan saya percaya semua kita dalam berkat, semua kita dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Saya terus menekankan, jaga diri dengan baik, jaga kesehatan, ya, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan semua di atas semuanya penjagaan fisik yang saudara buat, saudara harus perkuat penjagaan rohani, perkuat berdoa, perkuat bersekutu dengan Tuhan, karena hanya itu kekuatan rohani itulah yang menambah imun dan kekuatan bagi tubuh kita, supaya kita senantiasa boleh mempermuliakan namanya. Dan jangan lupa bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.